bacakan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membuat suatu fasal yang sangat luar biasa. Judulnya Faslun min adraril ma'asi lil 'abdi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratihi. Di antara bahayanya maksiat-maksiat terhadap hamba, yaitu kemudaratan yang akan menimpa hamba terkait dengan agamanya, terkait dengan dunianya dan juga akhiratnya. Sampai Ibnul Wazir dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim memuji fasal ini ya. Ulama lain memuji fasal yang dibuat oleh Ibnul Qayyim ini. Beliau berkata, "Wa min ahsani man jama'a fi dzalik." Dan di antara yang paling bagus dalam mengumpulkan dampak-dampak maksiat adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tilmidhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekh Islam Taimiyah. Wa minhu istamadda, dan Ibnu Qayyim mengambil dari Ibnu Taimiyah. Wa dzalika fi kitabin lahu sammahu al-Jawab al-Kafi. Yaitu dalam kitabnya yang beliau beri judul Al-Jawabul Kafi. Farahimahullahu, semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim. Laqad jawwada fi zajar anil ma'asi wa ajada wa abda. Sungguh beliau telah bagus dalam memberi peringatan akan bahayanya maksiat dan telah baik serta telah inovatif dalam menjelaskan ya. Wa afada wa amta, beliau memberikan faedah dan luar biasa menyenangkan ya. Faedah yang disampaikan. Wa jaa bima lam yusbaq ila mithlihi, dan beliau mendatangkan faedah-faedah yang belum ada seorang ulama pun sebelumnya mendatangkan faedah-faedah seperti dalam kitab tersebut. Ini pujian ulama terhadap kitab Ibnu Qayyim, terutama fasal ini, fasal tentang bahayanya maksiat ya dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian beliau sebutkan banyak sekali dampak buruk terkait dengan dunianya, agamanya maupun akhiratnya. Maka saya akan bacakan sedikit demi sedikit sambil kita merenungkan dan kita hayati ya. Karena siapa sih di antara kita tidak melakukan maksiat? Setiap kita sering melakukan apa? Maksiat, terutama di zaman sekarang. Dengan adanya medsos maka kita semua mudah terpapar dalam maksiat, baik maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat lisan ya. Dan banyak hal ya. Dosa-dosa yang kita sering lakukan ya. Dan ini bahaya. Dosa-dosa punya dampak, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Terkadang seorang hanya memandang dosa-dosa besar yang berbahaya. Dosa-dosa kecil juga bahaya dan pasti punya dampak. Tidak ada dosa kecuali punya dampak ya. Tidak ada dosa kecuali punya dampak. Terlebih kalau dosa-dosa kecil tersebut dilakukan berulang-ulang ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa muhaqaratiz dzunub." Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang diremehkan ya. Sungguhnya dosa-dosa tersebut idza syama'na 'ala rajul yuhliknahu. Kalau dosa-dosa tersebut yang diremehkan sudah berkumpul pada seorang, maka dosa-dosa tersebut akan membinasakan orang tersebut. Meskipun kecil-kecil tapi banyak berulang-ulang, maka akan membinasakan. Dan dosa pasti punya dampak. Taib. Saya bacakan, walil ma'asi minal atharil qabihatil madhmumati wal mudhirrati bil qalbi wad din wal badan wad dunya wal akhirah. Maksiat itu punya dampak yang buruk, yang tercela, yang memberi mudarat kepada hati, kepada agama, kepada badan, ya, hati, agama, badan, dunia dan akhirat, ma la ya'lamuhu illallah. Yang tidak ada yang tahu seluruh dampak-dampaknya kecuali Allah. Dampaknya sangat banyak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Ibnu Qayyim berusaha menguraikan sedikit demi sedikit. Walaha minal uqubati syar'an wa qadaran ajilan wa ajilan ma la ya'lamu illallah azza wa jalla. Demikian juga maksiat-maksiat juga memiliki hukuman-hukuman yang ditimpakan pada pelaku maksiat baik secara syariat maupun secara kenyataan, itu secara qadar, secara hukum kauni, secara sunnatullah yang segera maupun diakhirkan, dan yang tahu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai menyebutkan sebagian dari dampak maksiat. Artinya beliau ingin menyampaikan dampak maksiat sangat banyak. Ya, tapi yang tahu semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau hanya menyebutkan sebagian yang Allah bukakan ilmu bagi beliau rahimahullahu taala. Yang pertama adalah hirmanul ilm, yaitu
terhalangi dari ilmu. Kata beliau, faminha hirmanul ilmi nafi'. Pelaku maksiat terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Kenapa bisa demikian? Fa innal ilma nurun yakdhifuhu Allahu fil qalb. Artinya mungkin aja dia punya ilmu tapi tidak bermanfaat kalau dia pelaku maksiat. Ya. Tapi kalau dia berusaha menghindarkan diri dari maksiat, maka ilmunya akan bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya yang Allah lemparkan dalam hati seseorang. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Dan maksiat memadamkan cahaya tersebut. Walamma jalasa Syafi'i rahimahullah baina yaday Malik wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah berguru di hadapan Imam Malik, kemudian dia duduk di hadapan Imam Malik, maka Imam Malik takjub dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Lima ra'a min tawaqqudi dhihnihi, karena Imam Syafi'i luar biasa cerdasnya. Ya, digambarkan seakan-akan kecerdasannya menyala-nyala saking cerdasnya, ya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Qur'an, kalau enggak salah 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis yang isinya ribuan hadis. Bagaimana sang guru tidak terpesona dengan sang murid. Wa fawri fitnatihi, dan kecerdasannya yang luar biasa. Wa idhami dzakaihi wa kamali fahmihi, dan sempurnanya pemahaman Syafi'i. Maka dia berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, "Ya fata, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran." Wahai sang pemuda, sungguh menurut aku melihat sungguhnya Allah telah melemparkan dalam hatimu ada cahaya, yaitu meletakkan cahaya dalam hatimu. Fala tudfi'hu bi dzulmatil ma'siyah, maka jangan kau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Fatabqa fi dzulmati yauma yas'a ahlul ilmi fi nuri ilmihim, maka kau akan terjebak dalam kegelapan tersebut hari di mana para penuntut ilmu, para ahli ilmu sedang berusaha berada di cahaya ilmu mereka. Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, para ahli ilmu, mereka di dalam cahaya, ya. Mereka terus dalam jalan yang terang benderang. Sementara kalau seorang melakukan maksiat, maka dia dalam kegelapan. Wa qala Syafi'i berkata, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Aku mengeluhkan kepada Waqi', yaitu gurunya, Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi. Aku mengadukan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia arahkan aku agar meninggalkan maksiat. Wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu al-'asi. Dan Waqi' berkata, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah kemuliaan dan kemuliaan Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat, ya. Ini yang pertama. Jadi orang yang menuntut ilmu tapi dia orang pelaku maksiat, maka dia dihalangi dari ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi sulit bagi dia memahami ilmu, ini yang pertama, kemudian pertama. Sulit bagi dia memahami ilmu, atau dia tidak tertarik dengan ilmu, atau kalau dia diberi ilmu maka tidak bermanfaat. Maka kita dapati sebagian orang ketika memiliki menuntut ilmu dengan niat yang buruk, mungkin untuk riya, untuk bangga-banggaan, ketika mereka punya ilmu, mereka hanya bikin masalah di mana-mana. Hanya bikin apa? Masalah. Dia ingin tampil, ingin nomor satukan, ini bikin masalah di mana-mana, ya. Ini contoh bahwasanya ilmu yang dia pelajari tidak bermanfaat, bahkan menjadi bumerang yang akan menyerangnya pada hari kiamat kelak. Taib. Yang kedua, di antara dampak bermaksiat hirmanu rizq, terhalangi dari rezeki. Wa minha, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, hirmanu rizq, pelaku maksiat terhalangi dari rezeki. Rizqul abdan wa rizqul adyan wal qulub min al ma'arif wal mahabbah was sabr wat tawakkul wa ghairi dzalik. Beliau mengatakan terhalangi dari rezeki. Rezeki tersebut terkait dengan rezeki badan, atau rezeki terkait dengan agama, atau rezeki terkait dengan hati, ya, rezeki secara umum, ya. Jadi bukan maksudnya rezeki secara materi saja, tapi yang terkait dengan badan, mungkin kesehatan, mungkin apa terkait dengan hati. Ya, seperti al-ma'arif, ma'rifat kepada Allah menjadi terhalang baginya. Kemudian juga terlepas darinya kesabaran, dia tidak sabar. Kemudian dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Musnad Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sungguhnya seorang terhalangi dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Hadis ini secara sanad dia lemah, tetapi maknanya benar, ya. Karena kata Ibnu Qayyim setelah itu, wa kama anna taqwallahi majlabatur rizq, sebagaimana bertakwa
sebab datangnya rizki. Maka meninggalkan ketakwaan sebab datangnya kemiskinan. Ya. Famastujliba rizqullahi bimithli ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Dan tidaklah begitu mudah didatangkannya rizki dari Allah seperti dengan sebab ketaatan kepadanya dan meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya dan Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi ini rezeki umum, termasuk rezeki materi maupun rezeki terkait yang hati, itu sabar, tawakal, terkait dengan agama, ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di antaranya sabar ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun ata'an ausa." Tidak ada seorang diberi pemberian yang lebih luas daripada sabar. Daripada apa? Sabar. Sabar itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sering bermaksiat, maka bisa jadi rezeki tersebut terhalang darinya. Oleh karenanya, kalau kita sudah berusaha, ternyata rezeki secara materi tidak dapat ya. Kemudian kehidupan semakin seret ya. Kemudian kita tidak sabar, ini biasanya karena tidak takwa. Ini tidak takwa. Kurang takwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa, dia diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rezeki ada dua, ada rezeki yang kita persangkakan dan ada rezeki yang tidak kita persangkakan. Kalau seorang bertakwa, dia diberi rezeki dari arah yang dia sangka dan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Rezeki itu banyak ya. Tahu-tahu dapat rezeki anak soleh, dapat rezeki yang jomblo, dapat rezeki istri soleha. Kalau dapat rezeki kebahagiaan, dapat rezeki ilmu, banyak rezeki. Semakin bertakwa, semakin sering diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang berikut yang ketiga, al-wahsyatu fi qalbil 'asi bainahu wa bainallah. Ada kesenjangan bagi pelaku maksiat, dia mendapatkan hukuman berupa merasa kesenjangan, yaitu merasa keterasingan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha kata Ibnu Al-Qayyim, di antara dampak maksiat, wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Ada kesenjangan atau ada keterasingan yang didapati oleh pelaku maksiat dalam hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wahsyatun. Tidak ada keterasingan yang paling menderita seperti keterasingan ini. Wala tuqarinuha ladzatun aslan, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan manapun. Mau dikasih kelezatan apapun, tapi kalau seorang hatinya merasa terasing dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dia menderita. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Seandainya seluruh kelezatan dunia dia dapatkan, kekayaan, jabatan, makanan, wanita, semuanya dia, harta dia miliki, tapi ternyata ada keterasingan hatinya dari Allah, maka tidak bisa menambal keterasingan tersebut. Wa hadza amrun la yuhissu bi illa man fi qalbi hayatun. Namun hal ini tidak bisa dirasakan kecuali orang yang hatinya masih hidup. Kalau hatinya masih hidup, dia tahu ketika dia bermaksiat, dia merasa ada kesenjangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjauh dari Rabb. Dia ingin menjauh dari Allah, dia tidak merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesengsaraan yang dia rasakan dalam hatinya. Berbeda kalau orang hatinya sudah mati, kata Ibnu Al-Qayyim, wa ma li jurhin bimayyitin wa ma li jurhi bimayyitin ilamun. Adapun mayat kalau dilukai maka dia tidak merasa sakit. Artinya hati yang sudah mati dia tidak merasakan ini. Tapi orang kalau masih ada iman, kemudian dia terjerumus dalam maksiat, dia pasti merasakan hal tersebut. Ada keterasingan, ketidaknyamanan, kekhawatiran, ketakutan. Ya, tidak ingin dekat dengan Allah. Mau dekat dengan Allah ragu-ragu. Ya. Tidak ada kelezatan dalam beribadah. Mau ke masjid aja enggak enak, mau ikut pengajian enggak enak. Dia ada keterasingan luar biasa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat yang dia lakukan, Maka beliau berkata, "Falau lam yatrukil aqilu adh-dhunuba illa hadharan min wuqu'i tilkal wahsyah wa wuqu'iha bainahu wa bainallah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha." Seandainya seorang berakal mengerti, sadar bahwasanya kalau seandainya maksiat sebabnya cuma menimbulkan akibat ini saja,
cuma menimbulkan akibat membuat dia tidak nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup dia harusnya meninggalkan apa? Maksiat. Dia tidak merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya yang berapa? 4. Al-wahsyatu fi qalbil 'asi baina wa bainan nas. Kemudian ketidaknyamanan itu juga, keterasingan itu juga dia rasakan antara dia dengan manusia, terutama orang yang bertakwa. Dia tidak nyaman duduk sama orang bertakwa, dia merasa tidak nyaman, tidak tentram, ya, karena maksiat yang bergejolak dalam dirinya. Kata Ibnu Qayyim, minha al-wahsyatu allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Ya, keterasingan, kesenjangan hati yang dirasakan antara dia dengan orang-orang. Wala siyama ahlul khairi minhum, terutama orang-orang saleh di antara mereka. Fa innal 'asiya yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Pelaku maksiat merasakan adanya kesenjangan antara dia dengan orang-orang saleh tersebut. Kenapa? Limunafaratil qulub. Karena hati mereka tidak sinkron antara hati-hati orang saleh dengan hati orang yang tidak saleh. Fa inna qalbal 'asi la yalta'imu ma'a qalbit ta'i lima bainahu minal bu'di. Sungguhnya hati pelaku maksiat, qalbu pelaku maksiat tidak sinkron, ya, tidak bisa nyaman dengan hati orang yang saleh karena di antara keduanya ada perbedaan yang sangat jauh. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyatu ba'uda minhum, semakin besar kesenjangan tersebut itu semakin dia sering bermaksiat, maka dia semakin enggak nyaman duduk dengan mereka. Wa min mujalasatihim, dan tidak nyaman bermajelis dengan mereka karena tidak nyambung, satu bicara ketakwaan, satu bicara akhirat, sementara dia kecenderungan ingin maksiat. Wa hurima barakatul intifa'i bihim, dan akhirnya dia terhalangi dari mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dari orang-orang saleh, ya. Ini di antara dampak dari maksiat. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman, dan dia semakin dekat dengan golongan syaitan sebagaimana dia semakin jauh dari golongan Allah Subhanahu wa taala, dari hizbullah, hizbur rahman. Wa taqwa hadhil wahsyatu hatta tastahkim, dan kesenjangan ini, keterasingan ini semakin kuat sehingga sudah bercokol dan semakin kokoh. Fataqa'u bainahu wa baina imra'ati wa waladihi, bahkan itu bukan cuma kepada orang lain kesenjangan tersebut, bahkan kesenjangan tersebut terjadi antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, wa aqaribihi, ada ketidaknyamanan antara dia dengan kerabat-kerabatnya, bahkan wa bainahu bain nafsihi, bahkan dia tidak nyaman dengan jiwanya sendiri. Fastarahu mustawhishan min nafsihi, kalau dia berdapat diri dia merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, Ini jika kegelapan, wahsyah, kesenjangan, keterasingan itu semakin kuat, dia merasakan dampaknya bahkan hubungan dia dengan istri dan anak-anaknya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, inni la a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imraati wa qaribati. Sungguhnya aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat dampak maksiat tersebut pada perangai tungganganku, yaitu himarku, keledaiku, dan aku lihat pada perangai pembantuku, istriku dan kerabatku. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim dari Fudail bin Iyad. Baik. Jadi maksiat menyebabkan hubungan tidak nyaman, ya. Tidak nyaman sama orang saleh, tidak nyaman duduk sama mereka, maunya duduk sama orang pelaku maksiat, ya. Gelisah kalau duduk sama orang-orang saleh, pinginnya bermajelis sama pelaku maksiat atau bersendirian dalam dunia maya maksiat, ya. Dia tidak nyaman. Bahkan ketidaknyamanan tersebut sampai muncul antara dia dengan istrinya dan anak-anaknya, hubungan tidak nyaman. Ini hidup seperti ini tidak bahagia. Taib, yang berikutnya yang berapa? 5. Ibu sudah hafal 1 2 3 4. Kalau ujian bisa insyaallah, ya. Insyaallah enggak lulus. Yang berikut yang kelima, ta'sirul umur. Pelaku maksiat urusan menjadi ruwet, menjadi susah. Wa minha, di antara dampak maksiat, ta'siru umuril 'asi. Pelaku maksiat urusannya menjadi susah alaihi. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu. Tidaklah dia melakukan satu kegiatan kecuali tertutup pintunya.
au muta'assiran alaihi. Bisa tapi ternyata sulit, banyak hambatan-hambatan. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'alahu min amri yusra. Dan ini sebaliknya, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya. Faman attala taqwa, siapa yang membuang ketakwaan, ja'alahu min amrihi usra, maka Allah bikin urusannya sulit. Wa yallahi al-ajab, sungguh menakjubkan. Kaifa yajidul abdu abwabal khairi wal masalihah masdudatan anhu wa turuqaha mu'assaratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Demi Allah, sungguh menakjubkan bagaimana seorang hamba melihat pintu-pintu kebaikan tertutup darinya. Kemaslahatan kemudian buntu kepadanya. Jalan-jalan menuju kebaikan sulit semuanya, kemudian dia tidak tahu sebabnya apa. Menakjubkan. Kenapa dia tidak tahu sebabnya? Yang jelas sebabnya karena dia bermaksiat. Bal huwa munkabbun ala ma yazidu umurahu alaihi ta'siran, dan dia semakin menuju pada perkara yang semakin mempersulit dirinya. Maka kita harus sadar bahwasanya kita dalam urusan-urusan terkadang kita tahu ini baik, kok sulit bagi kita. Kok sulit? Ya jelas karena maksiat. Makanya kalau seorang sudah merasa sulit, sering beristighfar, astaghfirullah. Ada ikhwan nazar ditolak melulu, itu pasti maksiat. Kalau jomblo nazar ditolak, apa kurangnya? Saya ganteng pakai mobil kok ditolak? Ada masalah ini. Segera istighfar. Oleh karenanya, ya, maka aneh kalau seorang ketika ingin melakukan kebaikan, jalan-jalannya tertutup, pintu-pintu tertutup, jalan buntu semua, terus dia tidak sadar, kok bisa? Qul huwa min indi anfusikum. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, itu semua dari diri kalian sendiri. Yang mempersulit adalah kalian. Coba kalau banyak istighfar, banyak bertobat, insyaallah jalan-jalan terbuka. Taib, yang berikutnya yang berapa? Yang keenam, zulmatun fil qalb, kata Ibnu Qayyim, yaitu ada kegelapan dalam hati, merasa kegelapan. Wa minha, di antara dampak maksiat, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Seorang pelaku maksiat mendapati dalam dirinya ada kegelapan yang hakiki. Yuhissu biha kama yuhissu bi zulmatil lail al-bahim idza dlahamma. Dia benar-benar merasakan kegelapan tersebut sebagaimana jika dia berada di dalam kegelapan malam yang gelap gulita. Ada kegelapan tersebut dia rasakan. Fatasiru dzulmatul ma'siyati liqalbihi kadzulmatil hissiyati li basarihi. Maka jadilah kegelapan dalam hatinya seperti kegelapan yang nyata di depan matanya. Fa inna ta'ata nurun, karena ketaatan adalah cahaya. Wal ma'siyatu dzulmah, dan kemaksiatan adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatiz zulmatu izdadat hayratuhu. Semakin besar kegelapan tersebut, maka semakin besar kebimbangannya. Orang tersebut semakin bingung. Hatta yaqa fil bid'ah wad dhalalat, sehingga dia terjerumus dalam bid'ah, kesesatan. Wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur. Dia terjerumus dalam perkara-perkara yang membinasakan dan dia tidak sadar. Ka'ama kharaja fi dhulmatil lail yamshi wahdahu, seperti orang buta yang keluar di tengah malam gelap gulita kemudian dia berjalan sendiri. Taib, beliau mengatakan bahwasanya bahaya orang tukang maksiat, akhirnya dadanya menjadi gelap, hatinya menjadi gelap. Kalau sudah gelap dia sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ada kecenderungan sehingga dia cenderung melakukan bid'ah, cenderung melakukan kesesatan, cenderung mengikuti hawa nafsunya, sehingga terjerumus dalam hal yang membinasakannya dan dia dalam kondisi tidak sadar. Baik. Berikutnya, di antara sebab atau dampak maksiat yang berapa? Yang ketujuh, wahnul qalbi wal badan, membuat lemah hati dan badan. Hati menjadi lemah, badan juga menjadi lemah. Wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Maksiat menjadikan hati menjadi lemah dan badan juga menjadi lemah. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir. Adapun membuat hati menjadi lemah maka perkara sangat jelas. La yakadu yakhfa ala ahadin. Tidak seorang pun yang tidak tahu akan hal ini. Bal la tazalu tuhinu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah wa tudhhibal imana minhu jumlatan. Ya, bahkan terus-menerus maksiat melemahkan hatinya sampai menghilangkan kehidupan hatinya, lemah sehingga mati. Ya, kemudian iman lepas dari dirinya.
Yaitu orang kalau tukang maksiat mulai suudzon pada Allah, mulai tidak sabar, mulai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai malas beribadah, mulai tidak tertarik baca Al-Qur'an, terus lemah sampai mati. Kalau udah mati berarti udah kafir. Makanya disebut al-ma'asi baridul kufur atau maksiat adzunub dzambun baridul kufur, bahwasanya maksiat itu pengantar kepada kekufuran. Karena setiap bermaksiat hatinya lemah. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah, bisa mati hatinya. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan kalau masalah hati menjadi lemah gara-gara maksiat jelas. Sekarang bagaimana penjelasan bahwasanya badan juga melemah gara-gara maksiat. Wa amma wahnuha lil badan, adapun maksiat menjadikan lemah badan, fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi, karena seorang mukmin kekuatannya dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu, semakin kuat hatinya semakin kuat jasadnya. Wa amal fajir, adapun fajir, fa innahu wa in kana qawiyal badan, adapun fajir meskipun badannya kuat, fa huwa adhafu syai'in indal haja ilaihi, tapi badannya tersebut menjadi sangat lemah ketika dia membutuhkan badannya tersebut. Fatakhunuhu quwwatuhu, maka kekuatan badannya akan berkhianat kepadanya. Ahwaja ma yakunu ila nafsi, ketika dia sedang membutuhkan kekuatannya. Wa ta'ammal quwwata abdani Faris war Rum, perhatikan tentang kekuatan Romawi dan Persia. Siapa yang ragu dengan kekuatan mereka? Orang-orang Eropa, tubuh besar-besar, tinggi-tinggi, kuat. Kaifa khanathum ahwaja ma kanu ilai, bagaimana kekuatan mereka berkhianat kepada mereka ketika mereka sangat membutuhkan kekuatan badan tersebut. Wa qaharahum ahlul iman bi quwwati qulubihim, mereka kalah dengan ahlul iman, para sahabat yang mereka mungkin makannya sedikit, badannya tidak sebesar orang-orang Romawi, tetapi hati mereka kuat. Ma'anna abnanahum kanat dhaifah, padahal para sahabat badan mereka lemah. Kalau kita lihat bagaimana kisah Khalid bin Walid berperang melawan orang Romawi dan Persia, berlipat-lipat jumlah mereka, berlipat-lipat ganda. Ya, tetapi bagaimana Khalid bin Walid bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena kekuatan hati mereka. Sementara makan mereka terbatas, badan mereka lemah. Wa khuyuluhum dha'ifah, kuda-kuda mereka juga lemah, kaum muslimin. Wa uddatuhum dha'ifah, persenjataan mereka juga lemah. Wa inna ma qaharuhum bi quwwati imanihim wa qulubihim. Namun para sahabat bisa mengalahkan mereka dengan apa? Kekuatan iman mereka. Maka ini bukan, seakan-akan Ibnu Qayyim mengatakan bukan omong kosong. Kalau orang hatinya kuat, dia bisa mengalahkan fisik yang kuat. Meskipun fisik dia mungkin lemah, tapi dengan kekuatan hati yang kuat, fisiknya menjadi kuat untuk mengalahkan secara kasat mata fisik musuh lebih kuat, namun bisa kalah. Dia sebutkan contohnya seperti ini. Ya, para sahabat jalan jauh, bayangkan. Pergi ke negeri Romawi, ratusan kilo, bahkan ribuan kilo, 1000 kilo lebih mereka berjalan. Bawa perbekalan yang seadanya, kuda-kuda yang sudah mungkin keletihan, kemudian jumlah yang sedikit, kemudian sampai di negeri musuh, melawan musuh yang berlipat ganda, ternyata sahabat menang. Apa yang buat mereka menang? Hati mereka yang apa? Yang kuat. Secara fisik mereka menang, mereka perang secara fisik. Ya, dan mereka menang. Ya. Makanya ketika Khalid bin Walid ditanya, "Siapa? Kau datang dengan siapa?" Kata Khalid bin Walid, "Saya datang dengan kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan." Subhanallah. Kata saya datang dengan kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai apa? Kehidupan. Repot lawan dengan musuh seperti ini. Repot. Ya, akhirnya kalah mereka. Jadi benar bahwasanya iman yang kuat membuat tubuh juga menjadi apa? Menjadi kuat ya. Dan saya sudah sampaikan tadi dalam pengajian, lihat kita dapati para ulama kita ya. Mereka bukan olahragawan, tapi mereka kuat. Kadang mereka ke sana kemari, kemudian sampai dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tidak pikun, luar biasa ya. Allah beri apa? Kekuatan apa? Hati mereka apa? Hati mereka kuat. Sehingga diberi kekuatan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ke-8. Hirmanut ta'ah. Pelaku maksiat terhalangi dari ketaatan. Gara-gara dia bermaksiat, dia tidak melakukan ketaatan. Wa min hirmanut ta'ah, falau lam yakun lidzambi uqubatun illa annahu yufawwitu ala fa'ilihi ta'atan aw ta'atin
yuhmadu aqibatuha wa tanfa'uhu ahwaja ma yakunu ilaiha. Ya. Kalau seandainya tidak ada dampak buruk dari maksiat kecuali maksiat tersebut membuat dia terhalangi dari melakukan ketaatan. Kadang satu ketaatan, kadang ketaatan yang banyak, yaitu efek domino. Gara-gara satu maksiat ini dia terhalangi satu ketaatan, akhirnya berlanjut ketaatan-ketaatan yang lain juga terhalangi. Seandainya waktu misalnya gampang, seorang nonton film Korea. Film Korea berapa menit biasanya? Saya ingin tahu. Film Korea berapa menit? Berapa menit? Jangan pura-pura tidak tahu. Film Korea berapa menit? 60 menit. Taruhlah 60 menit ya. 60 menit dia duduk nonton Korea. Seandainya dia gunakan untuk baca Quran, tentu ada dia terhalangi dari maksiat, terhalangi dari ketaatan. Gara-gara nonton apa? Maksiat. 1 jam hilang seandainya digunakan untuk ketaatan, maka ini sudah cukup seorang hendaknya meninggalkan maksiat. Karena dengan maksiat tersebut dia terhalangi dari ketaatan yang harusnya dia bisa dilakukan di waktu tersebut. Yang jadi masalah, ketaatan yang terhalangi darinya terkadang bukan satu ketaatan, tapi ada efek domino. Ada ketaatan-ketaatan lain yang akhirnya terhalangi gara-gara satu maksiat ini. Maka Ibnu Qayyim, seorang yang berakal, seandainya tahu bahwasanya dampak dari maksiat cuma satu ini saja, maka sudah cukup dia meninggalkan maksiat. Karena ketaatan ini luar biasa dampaknya di akhirat kelak, di dunia maupun di akhirat. Dan dia butuh dengan ketaatan tersebut di saat-saat dia sangat butuh kepada kebaikan itu di akhirat kelak. Ternyata ketaatan tersebut tidak dia lakukan. Fa inna dzamba yasuddu fa'ilahu an ta'atin takunu badalahu. Sungguhnya maksiat menghalangi seorang dari melakukan ketaatan yang harusnya dia lakukan ketaatan, dia malah melakukan apa? Maksiat. Wa ma yakfil 'asi uqubata ma'siyati hatta yasuddahu an ta'atin yu'aqabu aidan ala fawatiha. Ya. Sungguh sudah cukuplah bagi seorang pelaku maksiat, dia melakukan maksiat maka dia dihukum ya, selain terhalangi dari ketaatan, dia juga dikasih hukuman akibat tidak melakukan ketaatan tersebut. Wa yaqta'u alaihi aidan tariqa ta'atin ukhra, dan juga akhirnya membuat dia terhalangi dari ketaatan yang lain. Wa ukhra, dan kemudian ketaatan yang lain. Yang ketiga wa rabi'ah, dan ketaatan yang keempat juga terhalangi. Tsumma khamisah, ketaatan yang kelima juga terhalangi gara-gara satu maksiat. Wa halumma jarra, dan seterusnya. Jadi satu maksiat terkadang efek domino. Terkadang efek domino. Maksudnya harusnya seorang misalnya dia 1 jam dia baca sesuatu, dia baca Quran, maka kemudian dari baca Quran tersebut dia baca mungkin tertarik untuk sedekah gara-gara ada ayat tentang sedekah atau silaturahmi, akhirnya dia melakukan ketaatan yang berikutnya. Ya. Mungkin akhirnya malam dia sholat malam karena dia tadi sebelum tidur baca apa? Al-Quran, akhirnya malam dia sholat malam, akhirnya dia sholat subuh. Coba kalau dia nonton maksiat, ketaatan lewat semua. Ya tidur, sholat malam enggak sholat malam, subuh lewat, sholat duha. Salat subuh di waktu apa? Duha. Salat qobliyah jadi ba'diyah. Lanjut. Pagi-pagi bangun hati menjadi apa? Kering, lupa silaturahmi, lupa sedekah. Ini contoh, maksudnya satu maksiat bisa menghalangi dari ketaatan, efek domino juga terkadang panjang. Fayanqatu alaihi bidzambi ta'atun katsira. Gara-gara satu dosa maka terputus darinya rantai ketaatan yang panjang. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Setiap kebaikan yang terhalangi darinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gara-gara nonton film Korea, dia tidak salat malam. Salat malam ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang dia lakukan mungkin setengah jam, 1/4 jam, 1 jam, lebih baik daripada dunia dan seluruh seisinya. Salat subuh di masjid, salat qobliyah subuh yang dia lakukan akhirnya terhalangi. Yang kedua qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat subuh berjamaah. Apalagi zikir setelah setelah subuh, kemudian dia salat duha. Semua lewat gara-gara tadi malam dia bermaksiat. Betapa banyak ganjaran yang hilang darinya. Fayafutuhu al-ajr ma'a hamli al-wizr, maka pahala luput darinya dan dia harus memikul dosa. Wa tatada'afu fi haqqihi al-uqubah. Wa hadza karajulin, dan kemudian hukuman semakin bertumpuk padanya. Wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahu maradatan tawilatan mana'atu min iddati akalatin atyaba minha. Ini gambarnya sederhana kata Ibnu Qayyim, seperti seorang makan suatu racun bikin dia sakit.
Gara-gara dia sakit dia nggak bisa makan yang enak-enak, yang baik-baik sekian lama. Kira-kira seperti itu. Ketika dia bermaksiat, terhalang dari banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Intinya dia jadi terhalangi. Allah bikin dia terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang lain gara-gara satu maksiat yang dia lakukan. Bagaimana kalau berbagai macam maksiat? Al-Hasan Al-Basri berkata, "Inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha." Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Orang melakukan kebaikan, Allah berikan dia untuk lanjut ke kebaikan berikutnya. Wa min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Hukuman terhadap keburukan adalah keburukan yang selanjutnya dia lakukan. Fal abdu illam yashghal nafsahu bil haqqi wa illa shaghalathu bil batil. Seorang kalau tidak menyibukkan hatinya untuk kebaikan, maka hatinya akan menyibukkan dia untuk kebatilan. Fallahul musta'an. Ini yang kata disebutkan dari sebagian orang, al-waqtu kas-sayf illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu seperti apa? Pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut yang akan menebasmu. Artinya waktu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, maka kau bisa gunakan dia untuk apa? Keburukan. Dia akan menjebakmu untuk melakukan kemaksiatan. Maka dalam hidup ini kita berusaha bikin jadwal yang menjebak kita pada kebaikan-kebaikan. Ya. Jika tidak, nongkrong, melamun, akhirnya mulai kepo, akhirnya terjumus dalam apa? Maksiat. Nonton ini. Coba, seorang kalau lihat maksiat, setengah jam, 1 jam, saya coba cek hatinya. Hatinya tadi sebelum nonton maksiat dengan setelah nonton maksiat pasti sudah berubah. Pasti sudah berubah. Ada kesenjangan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ketidaknyamanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah berubah. Ya. Dan itu sebagai contoh bahwasanya dampak maksiat itu secara langsung. Sementara kalau dia satu jam dia baca Quran, coba dia cek hatinya sebelum baca Quran dengan baca Quran, pasti ada kebahagiaan. Pasti langsung, tidak terlambat, langsung dia bahagia. Dampak ketaatan yang langsung dia rasakan seketika itu juga. Tapi sekarang ke berapa? 9. Ini banyak puluhan, sampai subuh juga nggak selesai. Tebal. Ini dampak maksiat setebal ini. Baik, yang berikutnya yang ke-9. Qisarul umur wa mahqu barakatihi. Pendek umur dan dihilangkan keberkahan umur. Wa minha, kata Ibnu Qayyim, di antara dampak maksiat, annal ma'asi tuqassirul umur wa tamhaqu barakatahu. Maksiat memendekkan umur dan menghilangkan keberkahannya. Wala budda, dan pasti. Fa innal birra wat taqwa kama yazidu fil umur, fal ma'siyatu wal fujur tuqassirul umur. Sebagaimana kebajikan dan ketakwaan menambah umur, dan maksiat maka maksiat dan kefajiran mengurangi umur. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdi'. Para ulama telah berselisih apa maksudnya maksiat mengurangi umur. Taib. Wa qala ta'ifatun, pendapat sebagian ulama, sekelompok manusia, nuqsanu umril 'asi huwa dhahabu barakati umrihi wa mahquha alaihi. Maksudnya berkurang umur bukan umurnya berkurang, tetapi keberkahannya hilang. Hidupnya itu hilang, enggak ada nilainya. Enggak ada yang dia lakukan untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk dirinya, untuk imannya. Umurnya habis saja buat jalan-jalan, buat ini, buat nonton, buat tawakti, buat hura-hura, buat enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya. Anak-anaknya tidak merasakan keberkahan keberadaan bapaknya, keberadaan ibunya. Ya, orang tuanya tidak merasakan ada keberkahan anak-anaknya, enggak ada. Habis umurnya. Kenapa? Habis dengan maksiat. Ini maksudnya berkurangi umur. Wa hadza haqqun. Dan ini benar kata Ibnu Qayyim, wa huwa ba'dhu ta'thiril ma'asi, dan ini sebagian dari dampak maksiat. Wa qala ta'ifatun, sekelompok ulama lain berpendapat lain. Bal tunqisu haqiqatan. Menurut sebagian ulama, umurnya benar-benar berkurang secara hakikat. Kama yanqusul rizq, sebagaimana rizki berkurang secara hakikat. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala lil umur wal rizqi wal barakati fihima asbaban tukaththiruhuma wa tunammihima wa taziduhuma. Karena Allah membuat sebab-sebab yang bisa menambah umur, menambah rizki, dan menambah keberkahan. Ya, jadi ketika mereka maksiat mengurangi umur, mengurangi rizki, benar-benar rizki berkurang, umur juga berkurang. Harusnya dia mungkin hidup 70 tahun jadi 50 tahun, harusnya 90 tahun jadi berkurang, rizkinya berkurang, dan keberkahan juga berkurang. Qalu wala yamtani'u ziyadatul umur bi asbabin kama yanqusu bi asbabin. Sebagaimana umur bisa bertambah dengan sebab, maka juga bisa berkurang dengan sebab.
Fal arzaq wal ajal was sa'ada was syaqa was sihha wal marad. Rezeki, ajal, kebahagiaan, penderitaan, kesehatan, sakit, miskin, kaya, semuanya dengan takdir Allah. Ya, tetapi Allah mentakdirkannya bi asbabin ja'alaha, dengan sebab-sebab yang menimbulkan akibat. Ya, benar semua sudah takdir, tapi ada Allah menjadikan sebab yang menimbulkan apa? Akibat. Berikutnya waqala tafi'atun ukhra, berkata kelompok yang ketiga. Ta'thirul ma'asi fi mahqil umur innama huwa, ya ini mirip dengan yang pertama, yaitu bukan hakiki tapi majazi. Bahwasanya dampak dari maksiat dalam menghilangkan umur, menghilangkan keberkahan umur, innama huwa bi anna haqiqatal hayat hi hayatul qalb. Kenapa? Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan hati, bukan kehidupan badan. Walihada ja'ala Allah subhanahu al-kafir mayyitan ghairu hayyin. Oleh karenanya Allah menjadikan orang kafir itu mayit. Kafir itu dianggap mayit oleh Allah, bukan orang hidup. Kama qala ta'ala amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang mayat-mayat, bukan hidup. Karena yang Allah tinjau adalah hatinya, bukan jasadnya. Fal hayatu fil haqiqati innama hiya hayatul qalb. Kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan hati. Wa umrul insan muddatu hayatihi. Dan umur manusia adalah sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Falaisa umruhu illa awqatu hayatihi billah. Fatilka sa'atu umrihi. Maka kehidupan yang sungguhnya jika hatinya bersama Allah. Jika hatinya tidak bersama Allah, berarti dia tidak sedang ada umurnya. Jadi seakan-akan pendapat dia mengatakan kehidupan sungguh itu kehidupan hati. Nah, kalau mau dibilang hati yang hidup adalah hati yang bersama Allah. Kalau hati gunakan maksiat, itu hati sedang mati. Hati sedang mati. Maka orang melakukan maksiat sungguhnya kehidupannya semakin pendek. Karena kehidupan hatinya banyak digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala hadza fal birru wat taqwa wa ta'atu tazidul fi umr fi hadhihi al awqat allati hiya haqiqatu umrihi wa la umra lahu siwaha. Maka dengan demikian maka kebajikan, ketakwaan, ketaatan menambah umur, yaitu dalam waktu-waktu yang digunakan untuk takwa, itulah hakikat kehidupan manusia. Dan tidak ada umur bagi manusia kecuali dalam rangka ketaatan. Kalau bukan untuk ketaatan berarti dia sedang apa? Sedang mati. Wabil jumlah, fal abdu idza a'rada 'anillah ishtaghala bil ma'asi. Ketahuilah kesimpulannya, jika seorang hamba berpaling dari Allah maka dia sibuk dengan maksiat. Dha'at alaihi ayyamu hayatihi, maka akan hilang pergi sia-sia hari-hari kehidupannya. Al-haqiqiyah, itulah kehidupan yang sungguhnya, hilang semuanya. Allati yajidu ghibba idha'atiha yauma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Yang hari-hari yang hilang tersebut dia akan merasakan dampak buruknya pada hari kiamat kelak tatkala dia berkata ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya dulu aku beramal soleh ketika di dunia. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menghemat-hemat umurnya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika umurnya habis buat kemaksiatan, maka sungguhnya dia telah mengurangi kehidupan yang hakiki. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita renungkan ikhwan, sudah betapa banyak umur yang sudah kita buang. Terlalu banyak. Terlalu banyak umur yang kita buang tidak ada manfaatnya. Itu bukan kehidupan yang sungguhnya. Ini masalahnya medsos zaman sekarang. Medsos. Terlalu banyak musim-musim di zaman kita ini. Musim politik, musim artis, musim ini. Terlalu banyak. Akhirnya kita melihat yang tidak perlu, akhirnya kita melihat maksiat, akhirnya kita komentar. Setiap hari kita buang umur kita, ya. Kita istilahnya browsing, ya. Kita berpindah dari satu klip ke klip berikutnya. Akhirnya kita buang umur kita, ya. Hanya kita nanti sesali pada hari kiamat kelak. Baik, yang berikutnya yang keberapa? 10. Wa minha al-ma'asi tuwallidu amsalaha. Maksiat itu menimbulkan maksiat-maksiat yang sepertinya. Wa minha anal ma'asi tazra'u fil qulubi amsalaha. Sungguhnya maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba menanamkan dalam hati hamba maksiat-maksiat yang semisalnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'dan. Sebagian maksiat melahirkan sebagian maksiat yang lain. Hatta ya'sur 'alal 'abdi mufaraqatuha, sampai sulit bagi seorang hamba untuk meninggalkan maksiat tersebut. Wal khuruju minha, dan sulit dia keluar dari maksiat tersebut. Maksudnya sudah kecanduan. Dia sudah tertawan oleh maksiat tersebut. Dia jadi tawanan. Ya.
dia tidak bisa keluar dari maksiat tersebut karena maksiat sudah bertumpuk dan saling munculkan satu dengan yang lainnya. Wa yashulu alaihi muqarafatuha wal wuqu'u fiha, dan sebaliknya yang buat dia semakin mudah melakukan maksiat tersebut. Kama qala ba'dhu salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Sungguhnya di antara hukuman maksiat adalah maksiat yang berikutnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Di antara balasan kebajikan adalah kebajikan selanjutnya. Fal abdu idza amila hasanatan, ini dampak maksiat. Karena kamu kalau maksiat bukan itu saja yang kau lakukan, pasti giring maksiat yang lain. Sederhananya orang kalau musik, emang musik aja yang dia maksiatin. Banyak, udah musik pasti ya, disco-disco, kemudian niru-niru orang-orang kafir, kemudian sama cewek-cewek, kemudian syahwat, kemudian teler, kemudian bisa terjun pada zina dan yang lainnya, narkoba dan yang lainnya. Ya tidak? Dan itu ya, sering sekali artis-artis seperti itu, sering sekali. Ya. Mereka buat senang orang, mereka sendiri tidak senang, tidak bahagia. Akhirnya narkoba, keluarga berantakan, ya. Tidak ada kebahagiaan, gonta-ganti pasangan, dan seperti itu, ya. Khamar, ya. Zina. Fal abdu idza amila hasanatan qalat ukhra ila janibiha. Jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka kebaikan lain di sisinya berkata, ha ana hasanatun fa'malni aidan. Saya juga kebaikan, lakukan dong kebaikan tersebut. Ini dampak melakukan kebaikan. Jika melakukan kebaikan, kebaikan lain memanggil dia, saya juga kebaikan, lakukan dong. Fa idza amilaha qalat ukhra. Kalau dia melakukan kebaikan yang berikutnya, kebaikan yang lain juga ngomong, i'malni, lakukanlah aku juga. Wa thalithatan wa rabi'atan kadzalik. Kemudian kebaikan yang ketiga, kebaikan yang keempat dan seterusnya, wa halum majarra. Fatadha'afa ribah, maka keuntungan yang didapatkan pahala berlipat ganda. Wa tazayyadatil khairatu wal hasanat, maka kebaikannya bertumpuk-tumpuk, kebaikannya bertambah-tambah. Namun sebaliknya, wa kadzalika janibus sayyiati aidan, demikian juga sisi keburukan, ya. Hatta tasiru at-ta'at wal ma'asi hayatin rasikhatin wa sifatin lazimatin wa malakatin thabitatin. Falau attala Falau attala al-muhsin ta'ala dhaqat alaihi nafsuhu. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya ketika seorang melakukan kebaikan akan bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi suatu kondisi yang kokoh dan sifat yang melazimi. Demikian pula keburukan. Kita melakukan maksiat yang satu, maksiat yang lain mengatakan saya juga maksiat. Kenapa kau tidak lakukan? Maksiat juga melakukan, saya juga maksiat. Kenapa kau tidak melakukan? Kenapa kau hanya melakukan maksiat yang itu? Saya juga dong. Akhirnya bertumpuk-tumpuk maksiat yang satu dengan yang lainnya. Aman ya kalau enggak ganti? Aman ya? Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan di sini. Sampai kalau seorang yang baik dia meninggalkan satu kebajikan atau dia meninggalkan kebajikan, la dhaqat alaihi nafsuhu, maka dia merasa sesak, kenapa saya tidak melakukan kebaikan? Artinya dia sudah kecanduan apa? Kebaikan. Dia hari ini tidak salat malam, dia aduh, kenapa saya tidak salat malam? Kenapa tadi sudah alarm bunyi tapi saya tidur lagi? Kenapa saya tidak berbuat baik sama dia? Kenapa saya tidak bersedekah hari ini? Kenapa saya tidak salat duha hari ini? Kenapa hari ini lewat saya tidak baca Quran? Dia merasa sesak dirinya. Ya. Wa dhaqat aila ardu bima rahubat. Ya. Dia merasa bumi yang luas ini terasa sempit baginya ketika sudah terbiasa melakukan kebajikan, kemudian dia tidak melakukannya. Wa ahassa min nafsi bi annahu kal huti idza faraqal ma. Dan dia merasa dirinya seperti ikan sudah jika lepas dari air. Sudah sulit hidup ini, ikan tanpa air susah. Hatta yu'awidaha, sampai dia kembali kepada air tersebut. Fataskunu nafsuhu wa taqarra ainuhu. Kalau dia sudah melakukan kebajikan lagi, maka dia tentram lagi, tenang lagi, seperti ikan yang dikembalikan ke air. Sebaliknya, lau attala al-mujrimul ma'siyata wa aqbala at-ta'ala dhaqat ai nafsuhu. Kalau pelaku maksiat yang sudah terbiasa melakukan maksiat, ketika diajak melakukan ketaatan, maka dirinya menjadi sempit. Sulit. Mau disuruh salat berat. Wa dhaqa sadru, suruh baca Quran berat, hatinya menjadi sempit. Ayat alaihi madahibuhu, semua jalan keluar tertutup. Hatta yu'awidaha, sampai dia melakukan maksiat lagi. Hatta inna katsiran minal fusaq, perhatikan. Sampai sebanyak dari pelaku maksiat, la yuwaqi'ul ma'siyata min ghairi ladzatin yajiduha. Perhatikan, ini Ibnu Qayyim perkataan indah.
Wala da'iyatan ilahi illa lima yajiduhu min alam bimufaraqatiha. Sampai sebagian pelaku maksiat ketika melakukan maksiat, dia bukan karena dapat kelezatan. Sudah ada tidak ada kelezatan lagi. Cuma kalau dia tidak maksiat, dia menderita. Saya ulangi, dia maksiat sudah saking biasanya. Ini maksiat yang dilakukan bukan karena kelezatan lagi, tapi kalau dia tidak lakukan dia menderita. Ngeri. Kama sarraha bidzalika syekhul qaum, sebagaimana ada di antara mereka bos pelaku maksiat yang mengaku akan hal ini tukang minum bir. Dia berkata, "Wa ka'sun syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha." Satu gelas bir saya minum untuk kelezatan, satu gelasnya lagi untuk pengobatan. Karena kalau saya tidak minum saya tersiksa. Saya tersiksa, kecanduan. Jadi bukan karena kelezatan lagi, tapi karena tersiksa kalau tidak melakukan apa? Maksiat. Sama perokok, minum khamar, pecandu film yang porno misalnya, atau narkoba, ya. Apa dia bilang kalau tidak konsumsi narkoba mengalami apa namanya? Sakau apa? Sakau. Ya. Sakit tidak? Sakit itu. Sakit, kasihan. Jadi dia minum narkoba bukan untuk kelezatan, tapi karena untuk menghilangkan apa? Sakau yang dia rasakan. Jadi maksiat seperti itu. Dia bukan apa, tapi harus dia lakukan. Jika tidak, dia kayak ada yang hilang. Dan dia harus melakukannya. Sudah kecanduan. Canduan. Bukannya kelezatan, nggak ada lagi. Khamar satu saya minum untuk kelezatan, benar. Khamar berikutnya saya minum untuk berobat. Karena kalau saya tidak minum, saya menderita. Itu dampaknya maksiat kalau sampai pada tahapan seperti itu. Wala yazalu al-'abdu yu'ani ta'ata. Senantiasa seorang hamba berusaha sulit menjalankan ketaatan. Tapi dia jalani wa ya'lafuha sampai dia terbiasa, bahkan wa yuhibbuha kemudian dia cinta ketaatan tersebut. Baca Quran pertama malas, tapi lama-lama senang, lama-lama pingin tadabbur, lama-lama pingin menghafal. Itu butuh perjuangan sampai tahapan tersebut. Wa yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu bi rahmati alaihil malaikata ta'uzzuhu ilaiha azzan. Sampai dia mengutamakan ketaatan tersebut daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sampai Allah dengan kasih sayangnya mengirim malaikat untuk mendorongnya. Ayo taat, ayo bangun malam, ayo baca Quran, ayo sedekah. Ada malaikat yang mendorongnya. Wa tuharriduhu 'alaiha, buat dia segera ayo melakukan ketaatan. Wa tuz'ijuhu an firashi wa majlisi ilaiha, membuat dia gelisah. Hari ini dia belum baca Quran, orang ngobrol, dia pingin segera pergi, pingin segera pulang. Kenapa dia membaca Quran? Dia pingin segera tidur. Kenapa? Supaya bisa bangun malam. Kalau sudah bangun malam dia gelisah. Sudah jam berapa ini? Dia pingin bangun salat malam. Ada malaikat yang buat dia gelisah untuk melaksanakan apa? Ketaatan. Sebaliknya, wala yazalu ya'laful ma'asi. Sementara seorang senantiasa melakukan maksiat, wa yuhibbuha, sampai cinta kepada maksiat tersebut. Wa yu'thiruha, sampai mendahulukan maksiat atas segalanya. Dia tidak peduli apakah ini berdampak kepada istrinya, berdampak kepada anaknya, berdampak kepada ekonominya, dia tidak peduli. Apakah kesehatannya juga ditumbalkan, dia tidak peduli karena dia sudah jatuh cinta sama maksiat tersebut, sudah kecanduan. Hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzzuhu ilaihi azzan, sampai Allah kirim bagi dia setan-setan menggiring dia, buat dia gelisah untuk kalau tidak bermaksiat. Sehingga dia harus bermaksiat. Fal awwalu qawwa junda ta'ah bil madad fasaru min akbari a'wanihi wal 'asi qawwa jundal ma'siyah bil madad fakanu a'wanan alaih. Baik, lanjut apa sudah? Sudah ke berapa ini? Sudah 10. Udah 10 cukup ya? Hah? Nanti lain kali ya. Gimana Ibu? Lanjut apa sudah? Dua lagi ya. Dua lagi. Biar apa? Satu lusin, 12. Yang ke-11, al-ma'asi tud'iful qalba an iradatihi. Maksiat menjadikan hati lemah, keinginannya menjadi lemah, ya. Wa minha wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi, dan ini di antara dampak yang paling dikhawatirkan menimpa seorang hamba. Annaha tud'iful qalba an iradatihi.
sehingga dia melemahkan hati untuk ingin melakukan kebajikan, lemah, semakin lemah. Fataqwa iradatul ma'siyah, adapun keinginan bermaksiat semakin besar. Wa tad'ufu iradatu taubah syai'an fa syai'an. Pingin taubat semakin lemah. Kepingin taubat tadinya awal pingin taubat, lama-lama semakin tidak pingin bertobat. Semakin tidak pingin bertobat, semakin lemah. Ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah, sampai keinginan taubat hilang sama sekali. Sudah dia enjoy dengan maksiat, dia tenggelam dalam maksiat. Falau mata nasifu lama taba ila Allah. Ya. Falau mata nisfuhu lama taba ila Allah. Fayati minal istighfar wa taubatil kadzdzabin bil lisan bi syai'in katsir. Ya. Wa qalbu maqudun bil ma'siyah. Makanya akhirnya apa? Betapa kalau seandainya hatinya mati setengah, kita sudah sulit mengatakan dia bertobat kepada Allah. Ya, kenapa? Dia mungkin bilang istighfar, mungkin dia bilang saya bertobat dengan lisannya sering, hatinya sudah mati setengah. Bagaimana kalau mati seluruhnya? Ibnu Qayyim mengatakan seandainya setengah hati sudah mati, ya, dia kemudian beristighfar, taubat itu pun kita ragukan taubatnya. Kenapa? Sebagaimana taubatnya kadzdzabin. Fayati minal istighfar wa taubatal kadzdzabin bil lisan bi syai'in katsir, seperti para pendusta yang kami bertobat, kami beristighfar, wa qalbu maqudun bil ma'siyah, sementara hatinya pingin melakukan maksiat. Hatinya berazam untuk maksiat. Musirrun 'alaiha, masih rindu dan candu untuk maksiat. Azimun 'ala muwaqa'atiha mata amkanathu, dan bertekad untuk melakukannya kapan bisa bermaksiat. Wa hadza min a'zamil amradi wa aqrabiha ilal halak, dan ini adalah penyakit yang paling berbahaya yang menjerumuskan dalam kebinasaan. Ini hati-hati. Orang bermaksiat akhirnya tidak berpikir tobat. Akhirnya lupa untuk bertobat dan tidak terbetik hatinya untuk bertobat sedikit pun. Ini bahaya. Kalau sudah begitu kemudian mati, selesai. Yang terakhir. Yang ke-12. Al-ma'asi tudhibu minal qalbi istikbahaha. Maksiat itu menyebabkan tidak ada lagi dari hati rasa memandang maksiat itu buruk. Artinya kalau orang beriman lihat maksiat itu buruk, tapi karena dia sering bermaksiat, akhirnya bagi dia maksiat itu tidak buruk. Ini berbahaya. Wa minha, yang ke-12, annahu yansalikhu minal qalbi istiqbahul maksiyah. Gara-gara maksiat maka hilang dari hati rasa memandang buruk kemaksiatan. Fatasiru lahu adatan, jadilah maksiat itu adalah tradisi dia, kebiasaan dia. Fala yastaqbihuha min nafsi wala min ghairihi, sehingga dia tidak memandang maksiat yang dia lakukan buruk, apa yang dia lakukan atau maksiat orang lain yang enggak. Dia mandang dia lakukan biasa aja. Dia lihat orang lain juga biasa aja. Jadi ini benar, ikhwan. Coba bayangkan, enggak usah orang melakukan. Orang yang sering nonton film Korea misalnya, lihat cewek berdua buka aurat, pacaran, dia biasa aja. Dia lihat anaknya akhirnya buka aurat, biasanya sering lihat, enggak ada masalah. Padahal bukan dia melakukan, cuma nonton. Lihat orang pacaran, anaknya pacaran biasa aja karena dia sering lihat orang apa? Pacaran. Ya. Itu baru melihat maksiat tanpa mengingkari. Apalagi kalau dia sendiri yang melakukan, lama-lama biasa. Lama-lama dia tidak memandang itu buruk. Wala yastaqbihu min nafsi ru'yatan nasi lahu. Bahkan lebih parah, orang tahu dia melakukan maksiat, dia santai-santai aja. Ini udah parah lagi. Dia memandang dirinya tidak mengapa, memandang orang lain tidak. Akhirnya ketika orang tahu dia melakukan maksiat, dia biasa-biasa saja. Tidak ada rasa malu, santai aja. Wala kalamahum fihi, dan tidak perlu orang ngomong tentang dia. Ini zaman dulu, ikhwan. Zaman sekarang orang melakukan maksiat, ketahuan melakukan maksiat, tetap jadi tokoh. Tetap jadi bintang, tetap jadi artis karena rakyatnya seperti itu. Mau apa? Ini Ibnu Qayyim bicara zaman dulu. Zaman sekarang kalau kemaksiat, ketahuan ini, tetap aja jadi artis. Tetap aja dipuja-puja. Tetap aja disanjung-sanjung. Tetap aja di bintang iklan. Ya, karena masyarakatnya seperti itu. Wa hadzal hal 'inda arbabil fusuq huwa ghayatu tahattuk wa tamamul ladzah. Kondisi seperti ini di sisi para pembesar tukang maksiat, ini adalah puncak dan kesempurnaan kelezatan. Hatta yaftakhiru ahadum fil majalis, sampai di antara mereka ada yang membanggakan kemaksiatan. Lagi kumpul ke orang, dia bangga dengan maksiat.
Wa yuhadditsu biha ma lam ya'lam annahu amilah. Bahkan dia cerita maksiat yang orang-orang tidak tahu dia lakukan. Saya begini. Dia berkata, "Ya fulan amiltu kadza wa kadza." Tahukah kamu saya melakukan demikian. Ini Ibnu Qayyim bercerita zaman dulu, majelis. Sekarang bukan majelis. Di YouTube, di mana, di terang-terangan. Wa yaqulu li ghairi mimman lam yanal ma nala huwa min ajnasil ma'asi. Ya mu'athir wa ayya syai'in nilta anta. Ya. Atau ya mu'athir. Bahkan di antara mereka ada yang membanggakan maksiat yang tidak dilakukan oleh orang lain. Memang ante bikin apa? Saya sudah begini bangga. Wa bi ayyi syai'in hadaita? Apa yang sudah kau lakukan? Kau belum bisa seperti saya. Ana hadaitu bi fulana wa fulana. Saya sudah berzina dengan si fulana, bangga. Wa bi fulan wa fulan minal murdanil hisan. Saya telah melakukan homoseksual dengan ini dan ini. Bangga. Wa anfaqtu ala dzalika minal amwal kaita wa kaita. Sudah keluarkan uang untuk ini. Oh, saya sudah jalan sana, saya sudah main judi. Dia bangga dengan yang masih lakukan. Wa yatabajjahu bidzalika baina julasaihi, dan dia merasa bangga di hadapan teman-teman duduknya. Wa minhum man yadhkuru dzalika ba'da 40 sanatan aw aktsara aw aqal min iflasihi wa kibari sinni wa dha'fihi. Bahkan di antara mereka cerita 40 tahun kemudian dia masih banggain, padahal dia sudah tua, sudah lemah, sudah bangkrut ya. Masih bangga dengan maksiat yang dia lakukan dahulu. Sudah mau selesai, tenang aja. Jadi kalau maksiat sudah masuk dalam hati seorang, ya, maka dia bahkan bangga dengan maksiat tersebut. Hatinya sudah benar-benar rusak. Tadinya malu hilang. Tadinya memandang maksiat buruk, sudah enggak buruk lagi. Melihat orang melakukan keburukan, dia tidak menganggap buruk. Bahkan dia akhirnya membanggakan kemaksiatan yang dia lakukan. Kalau dia tidak bertobat, maka binasalah dia. Wa hadha ad-darbu minan nasi la yu'afawna minhu wa tusaddu alaihim tariqut taubah. Kelompok model manusia seperti ini tidak akan selamat, tidak diampuni oleh Allah. Akan tertutup darinya pintu taubat. Wa tughlaqu anhum abwabuha, maka pintu-pintu taubat tertutup dari mereka. Fayamutu ahadum bila taubah, maka salah seorang dari mereka mati tanpa bertobat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku yang pelaku maksiat akan selamat, akan diampuni, kecuali yang terang-terangan bangga-banggaan dengan maksiat yang dia lakukan. Wa inna minal ijhar an yasturallahu 'alal abdi. Di antara bentuk terang-terangan melakukan maksiat adalah seorang hamba melakukan maksiat, Allah sudah tutup maksiatnya, thumma yusbihu yafdahu nafsahu. Kemudian pagi hari dia ceritakan maksiatnya, wa yaqulu ya fulan amiltu yauma kadza wa kadza. Dia bilang wahai fulan, dia cerita sama temannya, saya telah melakukan hari ini maksiat ini dan ini. Fayahtiku nafsahu, maka dia membongkar tirai yang menutup aibnya, dia bongkar, dia robek. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal tadi malam Allah sudah tutup apa? Maksiat yang dia lakukan. Taib, inilah selusin dampak dari maksiat. Seharusnya sudah cukup membuat kita berpikir 1000 kali ketika melakukan apa? Kemaksiatan. Terlalu banyak kerugian yang kita rasakan di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Intinya ikhwan, orang ingin cari kebahagiaan dengan maksiat itu hanya kebahagiaan yang semu. Ingin bahagia jangan maksiat. Kalau dia maksiat, tadi berkata Ibnu Qayyim rahimahullah indah, dia mengatakan siapa yang melawan hawa nafsunya, karena hawa nafsunya ingin satu kelezatan, maka Allah akan ganti dengan kelezatan yang banyak. Ya, saya ulangi, siapa yang saya baca ini? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Rawdatul Muhibbin berkata, mukhalafatul hawa tuqimul 'abda fi maqami man law aqsama 'ala Allah la abarrahu fayaqdi lahu minal hawaiji adhafa ma fatahu min hawahu. Menyelisih hawa nafsu pingin kita nafsu ini pingin macam-macam, pingin nonton inilah, pingin dengar inilah, pingin merasakan ini, pingin mencicipi ini, pingin ngomong ini, banyak maksiat yang mau dilakukan oleh hawa nafsu. Maka menyelisih hawa nafsu menjadikan seorang hamba berada di kedudukan yang tinggi, yaitu man lau aqsama Allah al-abar, seorang yang kalau bersumpah nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Fayaqdi lahu minal hawaij, maka Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
berlipat-lipat ganda dari kesenangan hawa nafsu yang tadi dia tinggalkan. Maka jangan kita kebayangkan dengan kenikmatan sementara. Saya pikir gini, ada nikmat bentar setelah itu, tapi kalau kita lakukan ini, terlalu banyak kesenangan yang akan hilang. Kesenangan duniawi, belum kesenangan akhirat. Ya. Sederhananya seorang kalau misalnya dia tidak jaga pandangannya, lihat macam-macam, akhirnya apa? Akhirnya dia hidup sendiri, menderita banyak. Dia lihat cewek cantik di medsos, cewek cantik, terus mau diapain? Lihat aja, ngiler mau diapain? Nggak bisa apa-apa. Akhirnya istrinya jelek. Akhirnya hidup menderita sama istrinya bertahun-tahun. Akhirnya apa? Apalagi istrinya pesek misalnya. Dia menderita enggak? Tadi padahal istrinya sebelumnya kelihatan mancung, kelihatan indah. Tapi gara-gara tidak menjaga pandangannya, akhirnya jadi jelek istrinya. Istri yang cantik pun bisa jadi apa? Jelek. Akhirnya yang menderita siapa? Menderita dia. Di dunia, belum di akhirat, dia yang menderita. Akhirnya dia selalu pingin lihat cewek cantik dan dia tidak pernah meraihnya. Dia tidak pernah merasakannya, tidak bisa mengicipinya, nggak bisa. Yang makanan depan dia tidak mau dia icipi karena sudah tidak ada kelezatan. Artinya ini bahayanya hawa nafsu seperti itu. Dia menghayalkan kita mendapatkan kelezatan padahal kelezatan yang semu, kemudian akhirnya menghilangkan banyak kelezatan duniawi, belum kelezatan akhirat, belum. Kata Ibnu Qayyim, seandainya seorang melawan hawa nafsunya, ini Allah akan membuat dia kebahagiaan yang lain yang banyak. Yang banyak dia dapatkan dengan melawan hawa nafsunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.